Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. How are you today? I hope you are in a good conditions today. Okay, nice to meet you again. We can meet here in an English lesson for ninth grade. Oke, ketemu lagi sama Miss Vivin di semester 2 dalam mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9. Oke, saya berharap kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mempelajari pembelajaran online atau belajar dari rumah. Okay, before we go on to the next material, let's open our meeting by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baiklah anak-anakku. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, I would like to ask you something. Jadi kalian tentunya sudah sering ya melihat televisi, mendengarkan radio, kemudian melihat internet, membaca surat kabar atau media cetak lainnya. Biasanya di dalam media tersebut ada sesuatu yang ditawarkan. Apa kalian tahu namanya apa? Biasanya kita sebut apa? Sesuatu yang ditawarkan dalam bentuk produk atau layanan atau barang atau jasa. Ya, biasa kita sebut dengan iklan. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut advertisement atau iklan. Jadi dalam pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menangkap apa itu makna iklan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks tersebut, yaitu teks pendek dalam bentuk iklan. Kemudian berikutnya, Miss Vin akan melakukan dua penilaian seperti biasa, penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap itu biasa dilihat dari kejujuran, kemudian disiplin dan ketepatan waktu mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti diambil dari skor atau nilai dari hasil kalian mengerjakan tugas dari Miss Vivin. Okay, so today we are going to learn about the advertisement. Dalam bahasa Indonesia, advertisement itu biasa disebut dengan iklan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam iklan, yaitu yang pertama adalah social functions atau fungsi sosial. Apa fungsi sosialnya? Yang pertama, given informations, memberi informasi kepada konsumen tentang produk atau barang atau jasa yang kita tawarkan. And then to influence or to persuade, jadi untuk mempengaruhi atau mengajak atau membujuk pembeli untuk membeli barang atau jasa yang kita jual atau yang kita tawarkan. And then to give impression, memberi kesan tersendiri atau memberi kesan kepada pembeli dari apa yang kita jual atau apa yang kita tawarkan. And the last one is as a communication tool, sebagai alat komunikasi secara tidak langsung antara penjual dan pembeli. Okay, the second one is generic structures atau biasa kita sebut dengan struktur teks. Jadi ada dua. Yang pertama adalah the title, judul atau topik. Biasanya berisi tentang rangkuman atau topik yang ada di dalam iklan tersebut. Contohnya misalnya buy one get one free. Itu contohnya topiknya atau judulnya yang bisa menarik konsumen untuk membeli barang kita. Yang kedua tentang explanation atau penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan tentang apa barang yang dijual. Barang apa yang dijual, kemudian siapa yang memakainya dan bagaimana cara pemakaiannya. Biasanya berisi tentang informasi dari iklan tersebut. Kemudian yang ketiga ada language features atau unsur kebahasaan. Dalam short functional text ini atau teks iklan ini biasanya menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Isinya give instructions or advice or give or express a comment. Jadi biasanya tuh berisi tentang perintah atau petunjuk
Kemudian contohnya biasanya come to my shop, kemudian buy our products atau limited stock. Kemudian yang kedua, vocabulary itu adalah kosakata. Biasanya menggunakan action verb, kata kerja dan adjective. Kata kerja itu contohnya yang gimana? Bisa come, get, visit, buy, dan lain-lain. Kemudian ada adjective itu ada beautiful, ada nice, qualified, dan lain sebagainya. Okay, next. There are several types of advertising. Jadi ada beberapa jenis dari iklan. The first one is goods advertisement. Goods advertisement. Ada yang tahu goods itu apa? Goods itu biasanya disebut dengan barang atau item. Jadi goods advertisement itu berisi tentang barang, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain yang kita jual atau yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua adalah service advertisement. Kalau ini dalam bentuk jasa atau layanan yang kita tawarkan. Contohnya misalnya jasa bengkel, kemudian ada salon, tour and travel, hotel, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah job vacancy. Job vacancy itu adalah lamaran pekerjaan. Jadi lamaran pekerjaan itu bisa termasuk dalam iklan. Okay, next. I would like to give you example about the advertisement. Ada beberapa jenis iklan. Okay, let's see number one. Picture number one. Can you see the picture number one? Okay, kira-kira ini yang dijual apa ya? Barang yang ditawarkan apa? Okay, that's good. Jadi dia menawarkan produk yaitu sampo. Jadi kalau sampo ini termasuk jenis iklan apa? Goods, service, job vacancy. Dia termasuk barang, jasa atau lamaran pekerjaan. Yeah, it's kind of goods advertisement. Jadi termasuk dalam barang yang ditawarkan yaitu goods advertisement. Okay, next pictures ada jumbo combo, and then discount 20%, and then kemudian ada harganya berapa? 74.700 rupiah. Kalau ini apa yang ditawarkan? Makanan dan minuman. Jadi dia termasuk apa? Ya, termasuk goods advertisements. Oke, next. Dilihat lagi gambarnya, di situ ada discountnya juga. Kemudian di situ juga ada penjelasannya, mengandung apa makanannya. Kemudian kalau mau pesen itu di mana, seperti itu. Jadi ini juga termasuk makanan, yaitu masih dalam goods advertisements. Oke? Next. Situ ada Bay Club. Nah, kira-kira yang ditawarkan apa kalau gambar seperti ini? Hotel ya, atau penginapan. Nah, kalau hotel atau penginapan itu termasuk iklan yang gimana? Goods advertisement or service advertisement. Yang mana kira-kira? Oke, that's good. Number 2 ya, yang nomor 2 yaitu service advertisement. Jadi dia dalam bentuk layanan atau jasa yang ditawarkan. Oke? The last pictures you can see Pro Education School. Jadi sudah jelas kalau di sini sudah ada tulisannya di pojoknya itu yaitu job vacancy. Jadi dia termasuk job vacancy, itu adalah lamaran pekerjaan. Bisa dilihat di situ yang dicari apa? Ada math teachers, Spanish teachers, and Mandarin teachers. Jadi ada dibutuhkan 3 guru, kemudian sudah ada kualifikasinya, sudah ada harus kemana mengirim lamarannya, kemudian ada nomor telepon yang dituju. Okay, so that's all my explanations. Jadi, do you understand what I have explained to you? Sudah paham ya dari apa yang saya jelaskan? Nah, oke, baik anak-anakku. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya dan mempelajari dari materi yang sudah saya berikan, tentunya kalian sudah paham ya apa itu advertisement. Kira-kira kesimpulannya apa ya hari ini ya?
Oke, baik. Kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi kesimpulannya adalah iklan itu bertujuan untuk mengajak atau membujuk seseorang untuk membeli produk, barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian ada 3 jenis iklan. Tadi apa aja? Ada goods, ada service, ada job vacancy. Jadi ada 3 dalam bentuk barang, produk, jasa atau layanan dan lamaran pekerjaan. Di mana kita bisa menemukan iklan? Bisa di electronic media atau print media, bisa di media cetak atau di media elektronik. Oke. Untuk tugasnya yaitu nanti bisa dilihat di link tugas atau di Google Classroom. Begitu ya anak-anakku semuanya. Kemudian jangan lupa tetap stay at home, patuhi protokol kesehatan ketika kalian keluar dari rumah. Kemudian tetap memakai masker, jaga jarak, jangan lupa berdoa. Kemudian berikutnya saya akan sampaikan materi berikutnya, kita akan membahas tentang passive voice, yaitu tentang kalimat pasif. Oke, sekian dari saya anak-anakku. Let's close our meeting by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you.